桥世界中学生中文比赛全球总决赛。首先有请来自印度尼西亚赛区的陈汉昭，请开始你的演讲。我和汉字的故事很多，而五字最难忘。8岁那年，在汉语5项全能比赛中，只要听写这项全对，我就是5项全能冠军。最后一个字舞，主持人话音一落，我便拿起笔一挥而就。眼看胜利在望，我的心情已经快要舞蹈起来了。不对，不是这么写的。台下有人大声嚷嚷。这时，只见评委在白板上端正地写了一个舞字，然后微笑告诉大家，中国书体主要有5种，这是楷书，大家一看就能认识。刚才汉昭不小心连笔，看似行书，有点奔放啊，所以大家误以为错了。初学者应该把汉字端端正正地放在田字格里哦。听到这里，我不好意思地低下了头。评委接着鼓励我说，汉字不仅结构美，意蕴更丰厚。你看舞下面是个喘字，它有不顺的意思，跨过去就能舞出奇迹。一个小小的舞竟有如此丰富的内涵，方块字这磁石般的向心力一直在，向阳而生，逆风起舞。首先，谢谢汉昭。通过你的这个舞，我们感受到了你的这种非常大能量的这种活力，以及你对中国文化、中国汉字的热爱。我知道，因为你这次参赛呢，你的学校是给予了你很大的支持，让同学们回家上网课，为了保证你参赛的这个网速。所以我就想知道，如果你有机会对学校的老师和同学说点什么，你想对他们说什么呢？首先，我要非常感谢老师和同学们的非常大的支持。除了老师和同学，我也要感谢我的妈妈。妈妈是我最大的支持者。今天我能站在这里，也都是因为有妈妈，一个好老师，一个好妈妈。谢谢汉昭。老师之间建立更加深厚的感情，谢谢你的表现。Oke, halo semuanya. Baik lagi di video kita kali ini. Bintang tamu kali ini spesial nih. Seorang anak muda yang berprestasi di tingkat internasional. Coba perkenalan dulu. Jason, pakai Mandarin coba. OK， 大家好，我叫陈汉昭，是新中三语学校高中2年级的学生。Udah. Halo. Ya. Nah, tahu sendiri kan bahasa Mandarinnya kayak gitu. Jadi mending kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia aja biar gak jomplak bahasa Mandarinnya. Jangan gitu kok. Nanti kelihatan kalau aku jelek. Enggak lah. Oke. Kita hari ini mau sharing-sharing tentang bagaimana sih belajar bahasa Mandarin kayak gitu ya. Kan Jason ini prestasinya udah wow, bisa dilihat tuh belakang banyak piala. Nah, ini piala piano sih, bukan piala Chinese. Ya, jadi Jason belajar bahasa Mandarin itu udah mulai dari kapan? Jason itu dari kecil banget itu sudah suka sama Chinese. Itu karena di pengaruhnya mama. Karena mama itu juga suka banget sama Chinese. Waktu itu mama juga sempat去中国留学, pernah sempat belajar di China sebentar, pernah kerja sebentar, tapi tetap kembali ke Indonesia. Terus di bawah pengaruhnya mama, Jason dari kecil itu sudah suka banget sama Chinese, suka culture-nya, suka bahasanya, itu udah di pengaruhnya mama. Jadi Jason dari kecil sudah pengen belajar sendiri gitu. Dari umur berapa ya Jason? Wah, nggak inget. Mungkin TK lah, sekitar TK gitu sudah pengen banget belajar pokoknya. Iya. Sekarang kelas? Sekarang SMA 2. SMA 2, wow, berarti berapa tahun tuh ya? Dari TK ya gitulah. Berapa tahun tuh ya? 10 tahunan lah. 10 tahun lebih. Wow. Oke, terus kan banyak
sekarang anak muda itu yang bukan nggak suka sih, sedikit gitu ya, yang ke Chinese itu kayak nganggep susah gitu. Nah, Jason gimana caranya belajarnya Mandarinnya? Yang katanya susah, tips and triknya tuh kayak gimana? Menurut Jason, 兴趣是最好的老师. Jadi interest itu guru terbaiknya kita. Jadi kalau kita mau belajar Chinese, belajar bahasa apapun lah, itu kita yang paling penting itu kita harus punya interest dulu. Kita harus dari dirinya kita sendiri itu mau untuk belajar bahasa ini, jangan sampai terpaksa gitu. Karena kalau kita sudah santai belajarnya udah memang sesuai keinginan hati, maka saat kita belajar itu nggak capek, nggak pressure, nggak jenuh gitu. Selain menurut Jason ya, selain kita belajar di sekolah, kita juga harus ngambil waktu-waktu luangnya kita untuk mungkin nonton film Chinese atau baca-baca buku Chinese, berita-berita Chinese. Jadi sebisa mungkin itu memberikan diri sendiri itu lingkungan belajar Chinese gitu. Jadi lingkungan Chinese. Mungkin bisa ngobrol sama guru Chinese gitu juga boleh. Oh iya, benar-benar. Soalnya kan kalau misalkan sekarang tuh anak-anak banyak yang apa ya, yang mikirnya nanti ke depan juga kerjaanku juga nggak ada hubungannya sama Chinese gitu. Jadi kayak ngapain sih belajar Mandarin gitu. Jadi kayak malas belajar gitu. Nah, jadi berarti menurut Jason yang paling penting tadi menimbulkan rasa apa ya, minat dulu ya, yang paling penting itu. Iya. Jadi kalau udah suka pasti belajar walaupun sulit tetap apa ya, kayak tetap berjuang. Iya. Jadi Jason waktu kecil, waktu TK itu kan Jason Chunjie gitu dapat angpau. Terus angpaunya Jason minta mama itu buat beliin buku satu set 10万个为什么 yang bahasa Chinese. Jadi kayak komik gitu, komik sambil ada bacaan Chinese-nya sedikit-sedikit. Tapi full Chinese gitu maksudnya. Jadi Jason memang dari kecil itu sudah benar-benar suka, bukan kayak dipaksa atau harus belajar, itu enggak. Memang Jason sendiri tuh pengen bisa gitu. Oke. Berarti emang beda ya orang. Kalau kok gimana kok? Kalau aku sih sebenarnya belajarnya sih mulai dari pas itu SMA 1 ada Mandarin, ada Chinese. Tapi waktu kelas 2 sama 3-nya kelas 11-12 waktu itu Laoshi-nya nggak ada. Jadi 11-12-nya diganti pakai bahasa Jepang. Nah, terus masuk ke Tashi, universitas, sebenarnya bukan ngambil jurusan bahasa Mandarin. Tapi karena di kampus itu tahun pertama itu walaupun apa ya bilangnya Feizhong Wenxi tak. Jadi non Chinese bahasa Mandarin, tapi wajib belajar bahasa Mandarin. Nah, mulai dari situ awalnya sih kayak ngerasa susah. Soalnya Laoshi-nya native. Nggak kebiasa gitu kan ngomong sama Laoshi native. Iya. Terus lama-lama suka aja sih, soalnya ikut di kampus itu ikut kegiatannya yang ada hubungannya sama Mandarin, jadi ikut wushu. Nah, Laoshi-nya itu juga dari Jungguo. Nah, kita sering makan bareng, sering jalan-jalan bareng sama anak-anak gitu. Jadi belajarnya lebih nggak di kelas. Jadi kalau di kelas itu sebenarnya kayak bosen gitu loh. Tapi waktu itu belajarnya itu sukanya gara-garanya sering jalan-jalan aja sama Laoshi. Jadi gara-gara di situ terus mulai suka gitu ya. Intinya belajarnya dari luar kelas lah. Dari kegiatan di luar kelas ya. Sama sih. Akhirnya jadi suka baru bisa belajar. Kalau nggak suka walaupun dipaksa kayak gimana tetap susah. Nggak masuk-masuk gitu kalau. Iya, benar-benar. Nah. Oke, lanjutnya Jason kan sekolahnya di Xinzhong ya. Itu sekolah 3 bahasa. Nah, 3 bahasa itu kan ada Indonesia, bahasa Inggris sama Mandarin. Nah, itu nggak kecampur-campur nggak bahasanya. Misalkan dari grammar mau ngomong Inggris terus keluarnya Mandarin, atau mau ngomong Mandarin terus di otak itu vocabnya bahasa Inggris ya gitu. Itu bingung nggak? Pasti ada ya, kayak misalnya contoh-contoh tiba-tiba melontarkan kata-kata yang bahasanya bahasa lain tapi artinya sama gitu. Kadang-kadang mungkin, tapi jarang sih. Yang lebih sering itu misalnya kalau lagi ngerjain essay, lagi nulis essay atau jawab pertanyaan, lagi ngobrol gitulah. Kadang-kadang ya udah tahu itu artinya, mau ngomong apa itu sudah tahu, tapi keluarnya itu di kepala itu keluarnya dalam bahasa lain. Jadi kadang-kadang harus aku tahu ini artinya apa, tapi apa ya dalam bahasa itu.
Ini kadang-kadang mikir, oh iya gitu. Tapi kadang nggak kepikiran sih sampai terakhirnya. Jadi pasti terpengaruh ya. Ya ada pengaruh sedikit lah. Tapi memang lama-lama kalau sudah terbiasa ya sudah bisa lebih mengontrol gitu. Sampai nggak sengaja keluar kata-kata yang dalam bahasa lain. Iya benar. Terus kalau di sekolah porsi bahasa Inggrisnya sama Mandarinnya beda nggak? Atau sama? Seimbang? Seimbang semua kok. Tapi yang Chinese itu memang pertemuannya lebih banyak. Jadi seminggu itu hampir setiap hari ketemu. Kalau English itu mungkin kalau nggak salah Jason itu kira-kira 3-4. Tapi pelajaran-pelajaran kayak math dan lain-lain kayak pelajaran IPA itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi menurut Jason sih seimbang sih tetap. Oke. Lanjutnya. Nah, tadi udah nih pertanyaannya sekolah kelas berapa, di mana udah ya, saya di Sincung di Surabaya itu ya? Iya. Di Surabaya kelas 11. Oke. Nah, ini kan udah kelas 11. Nah, nanti rencana mau kuliah di mana? Ambil jurusan apa? Nah, itu Jason masih bimbang gitu. Ya Jason mikirnya sih kalau bisa, ya Jason pasti mau 去中国上大学gitu. Lebih baik bisa mungkin kalau ngambil masalah jurusan sih Jason lebih ke jurusan IPS daripada jurusan IPA ya, karena memang Jason orang yang lebih suka berinteraksi gitu, Sosial. lebih ke sosial gitu daripada pengetahuan alam gitu. Jurusannya apa ini sekarang? IPS? Nggak tahu sih, gue masih bingung. Enggak, waktu sekarang kelas 11 ini. Oh, Jason sekarang megangnya belajarnya IPA, ikut jurusan IPA gitu. Salah jurusan berarti. Oke. Terus di Sincong itu pelajaran Chinese-nya itu levelnya sampai mana kelas 11 ini? Kelas 11 kita pakai buku HSK 5 yang SSKU. Ya sekitar HSK 5 sih memang yang diberikan oleh sekolah. Kita diajarkan HSK 5 gitu. Semuanya ya rata ya, atau cuma Jason ada kelas khusus? Oh enggak, sama semua kok. Enggak ada kelas khusus. Sama semua kok yang kelas 11 ini. Mungkin yang kelas 10 itu masih ada kelas core. Jadi untuk yang murid-murid yang Chinese-nya memang masih agak kesulitan, itu akan ada, jadi dibagi gitu, kelas extended sama kelas core. Yang kelas core ini mungkin basicnya diperkuat lagi agar bisa mengejar di Chinese yang lebih extended lagi gitu. Oh, berarti udah ya sekali. Terus nanti kalau mau lulus SMA itu ada standarnya nggak, minim harus lulus HSK sekian. Kalau nggak lulus, nggak boleh ambil harus ijazah. lulus HSK 5 kok. Oh, yang HSK 5. Harus HSK 5 lulus. Oh, luar biasa. Terus Jason sendiri udah ambil HSK berapa? Jason sih dari sejak kelas 2 SD itu sudah ikut YCT 4 itu dapat full score. Terus next year-nya kelas 3 itu Jason ikut HSK 4, kelas 4-nya ikut HSK 5, terus HSK 6 ini Jason ambilnya waktu kelas SMP 1, itu dapat nilai 272. Wow, 272. Kelas 4 SD ambil HSK 5. Kelas 4 SD, tapi ya nilainya nggak tinggi-tinggi banget kok. Memang agak kesulitan waktu masih kelas 4 SD buat ikut HSK 5. Ya tapi udah luar biasa sih itu. HSK 5 loh, sekarang HSK 6. Berarti ntar harus ambil lagi dong, kan udah kadaluarsa. Udah expired. Luar biasa. Susah HSK 6 itu. Enggak. Terus Jason kalau misalkan di rumah itu sama mama ngobrolnya pakai bahasa Mandarin atau Indonesia? Campur-campur. Ya, campur-campur sih kok. Jadi kadang Chinese, kadang pakai bahasa Indonesia gitu. Berarti emang di rumah udah dilatih sama mama ya? Maksudnya dibiasakan gitu pakai bahasa Mandarin di rumah. Ya secara natural sih kok, bukan kayak harus pakai bahasa Chinese gitu kalau di rumah. Enggak, secara natural gitu. Ya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol itu pakai bahasa Chinese gitu. Kalau Koko gimana kok? Kalau Koko di rumah?
Bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Cuma ini sih kan punya meme sama Titi itu jurusannya Zhongwenxi tak bahasa Mandarin. Jadi ya campur-campur juga sih. Tapi kebanyakan sih pakai bahasa Indonesia. Gitu. Walaupun di Zhongguo aja waktu itu ke Zhongguo Liu Xue ya kan. Itu rumit orang Indonesia kan. Jadi walaupun di Zhongguo kalau ketemu orang Indonesia ngomong pakai bahasa Mandarin, nggak tahu ya kalau Jason gimana. Jadi rasanya tuh kayak aneh gitu ya. Iya. Gak aneh. Jadi walaupun di Zhongguo tapi temenan sama orang Indonesia, ngomongnya tetap pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Mandarin. Tapi salah sih harusnya. Harusnya tetap harusnya sih tetap dibiasakan pakai bahasa Mandarin. Kalau gitu lupakan. Namanya bahasa kalau nggak dipakai pasti lupa. Soalnya sharing ya pengalaman ngajar ada beberapa murid gitu ya. Dia tuh cuma misalkan les cuma seminggu sekali cuma 1 kali pertemuan 1 jam 60 menit. Sisanya di rumah dan mereka nggak ngomong pakai bahasa Mandarin, cuma mengandalkan seminggu sekali gitu. Ya pasti hasilnya lama gitu loh. Nggak kelihatan soalnya kan gimana ya belajar bahasa kayak nggak mungkin cuma seminggu sekali udah selesai, sisanya nggak dipakai gitu. Jadi harusnya walaupun nggak di kelas pelajaran tetap berinteraksinya ngomongnya pakai bahasa Mandarin gitu, biar ada jinpu. Iya benar gitu. Kok. Oke, nah buat jadi Jason yang sekarang ini yang Mandarinnya bisa dibilang bagus ya, bagus banget malah. Kan jarang-jarang tuh anak muda yang suka pakai bahasa Mandarin. Nah, supaya jadi kayak gini, Jason yang sekarang ini itu prosesnya kayak gimana sih? Ya, yang pertama pasti kan Jason tadi cerita yang tentang Mama memang pengaruh terbesar ya, karena memang dari kecil Mama sudah bantu Jason, kayak bimbing Jason supaya Jason ini basicnya sudah kuat gitu. Kemudian Mama sejak SD itu Mama encourage Jason, ayo ikut-ikut lomba gitu. Ya ikut lomba sih ada menang, ada kalah ya. Tapi Jason sebenarnya dari Jason sendiri, itu Jason nggak terlalu mementingkan Jason ini juara apa enggak. Karena menurut Jason sih yang paling penting itu Jason itu dalam lomba ini, Jason dapat belajar sesuatu yang baru, cari teman yang baru, dari orang lain tuh belajar sesuatu yang baru. Jadi ya kalau menang sih ya Jason pasti ada keinginan untuk menang ya. Siapa yang gak ada keinginan untuk menang. Tapi yang main thing itu tetap Jason itu mau belajar, mau improve gitu. Ya. Dan Jason waktu disuruh Mama untuk ikut macam-macam lomba gitu merasa terbebani nggak? Atau malah enjoy, happy aja? Jason sih lebih enjoy ya. Memang kadang-kadang agak mungkin ada beban sedikit lah, karena memang pasti tiap kali lomba itu pasti akan lebih susah, jadi Jason akan belajar sesuatu yang lebih baru, maka persiapannya ini juga akan ada pressure-nya sedikit gitu. Tapi Jason most of the time masih enjoy, karena kenapa? Karena Jason kan memang keinginannya untuk belajar Chinese. Setelah lomba itu tiap kali Jason selesai lomba, Jason selalu merasa, wah tiba-tiba kok merasa Chinese Jason ini ada improve sedikit ya. Nah itu udah satisfied banget gitu. Udah benar-benar senang gitu. Oke. Berarti emang yang paling penting itu sekali lagi dari diri sendiri dulu ya. Dari suka. Kalau udah suka, walaupun ada pressure sih pasti ada, ikut lomba kan pasti ada. Nggak mungkin santai gitu kan, nggak mungkin. Tapi walaupun susah kayak gimana, tetap enjoy karena udah dari awalnya udah suka. Iya, Jason sih waktu lomba ada menang, ada kalah, nggak mungkin menang terus juga. Jadi selama kekalahannya Jason itu selalu nggak mungkin sampai kayak, aduh aku kok kalah ya, aduh aku harusnya menang. Tapi Jason lebih kayak merasa, wah kalau Jason masih kalah itu berarti belum saatnya Jason menang. Berarti Jason itu bisa improve lebih banyak lagi. Jadi 挫折是一个人的炼金池. Jadi setiap kali kita kekalahan itu kita selalu berlatih untuk menjadi lebih kuat lagi. Jadi untuk Jason sebenarnya juga mau berterima kasih banget lah kepada
Hewen Jin Jusi yang sudah sebagai pimpinan Yayasan Sinchong, yang Jason itu dibantu banget sejak kecil, disupport banget. Begitupun juga dengan guru-guru Chinese selama ini yang bimbing Jason, baik yang sudah kembali ke China maupun yang masih ada di Sinchong. Dan juga Mama seperti tadi Jason bilang, karena Mama supportnya udah benar-benar besar. Jadi kalau nggak ada mereka sih, menurut Jason juga nggak bisa jadi Jason yang sekarang gitu. Tapi suatu ayo tahu nih, jarang ada anak muda yang kayak Jason pemikirannya kayak ini. Biasanya kan kalau kalah, soalnya udah dari awal udah kayak apa ya, udah pengen menang gitu. Terus habis itu kalah, malah down, terus gak mau ikut lomba lagi tuh kayak gitu biasanya banyak. Iya sih. Melihat dari sisi yang berbeda, melihat kekalahan dari sisi yang berbeda. Kalau Koko ada pengalaman lomba apa kok? Sharing juga kok. Apa ya? Chinese ya. Kalau Chinese sih mungkin nggak sebanyak Jason kayaknya ya. Waktu kuliah sih, waktu di Indo itu ikut hijau, tapi cuma sampai Yosiujiang, nggak sampai 3 besar sih di nasional waktu itu di Bandung. Terus apa ya, waktu di Chungguo itu ikut Yanxiang Bisai. Jadi satu kota, waktu itu di Guilin. Ya beberapa kali sih, dua tahun itu ikut terus. Gitu. Lumayan. Motivasinya waktu itu nggak pengen, dia pengen menang. Tapi pengen menang motivasinya supaya dapat duit, terus bisa jalan-jalan. Yang penting ada motivasi kok. Motivasi, ya benar. Jadi lumayan waktu itu dapatnya, ya nggak terlalu banyak sih, berapa ya? Apa ya, 500 kalau nggak salah 500 kuai. Ya lumayan lah buat makan, jalan-jalan. Lumayan. Ya itu sih. Tapi ya benar juga, dari lomba itu kita tahu gitu loh, bisa mengukur apa ya, istilahnya tuh ngukur kemampuan diri sendiri. Kita tuh kayak nggak jago kandang istilahnya. Bener banget sih. Soalnya kan misalkan ini di kampus gitu ya, pinter, bahasa Mandarinnya pinter. Terus waktu itu ke Hangzhou yang tingkat nasional, ketemu sama provinsi lain dari Medan, dari Jakarta, dari Kalimantan kayak gitu. Itu kayak apa ya, kayak merasa wow, ternyata masih banyak loh yang lebih pintar dari kita gitu. Jadi harus improve lagi kayak gitu sih. Terus ketemu teman-teman baru juga. Jadi yang bisa didapatkan dari lomba itu nggak hanya menangnya aja, tapi pengalamannya itu juga penting banget. Benar. Nah, terus ini kita mau bahas lomba yang prestasinya Jason ini yang luar biasa banget. Jadi Jason ini mewakili Indonesia ke tingkat internasional di Chungguo, Hangzhou. Kita ngomong tentang ini. Nah, proses pemilihannya Jason untuk mewakili Indonesia ke China itu kayak gimana? Jadi tahun lalu, tahun 2020, bulan 2, itu Sinchong sudah memilih kayak 5 murid untuk ikut yang Hanyujiao yang Jawa Timur. Kan biasanya Jawa Timur, terus nasional, terus baru ikut yang internasional kalau menang. Tapi kan karena COVID, akhirnya yang harusnya bulan 3 lomba Jawa Timur itu di-cancel karena kan COVID. Terus nggak ada kabar terus sampai bulan 8 Agustus gitu. Itu baru tahu bulan 9 itu sudah bakal ada Hanyujiao yang Quanzhou. Jadi nggak sempat gitu kalau ngadain lomba buat yang nasional gitu. Akhirnya karena Sinchong itu 4 tahun memenangkan juara 1 Hanyujiao nasional itu 4 kali berturut-turut dan mewakili Indonesia untuk ikut Hanyujiao yang internasional, maka pada saat itu kedutaan yang China itu akhirnya memutuskan oke, Sinchong aja yang akan muridnya untuk ikut lomba ini. Setelah itu pemilihan yang di Sinchong itu diseleksi gitu, murid-muridnya yang 5 itu diseleksi lewat Bishi, Chinese knowledge, Yanjiang, speech, sama Cai talent. Jadi kayak desain video gitu, nanti diseleksi.
Terus Jason beruntung bisa diseleksi, udah oke, Jason yang ikut karena yang dipilih Jason gitu. Awalnya sih online semua gitu, serba online gitu latihannya Jason. Jadi Yanjiang dilatih online, terus Junpei Chinese knowledge-nya itu juga dipersiapkan oleh beberapa guru, nyiapin Chinese knowledge punya berkas-berkas, bahan-bahan belajar, itu guru-guru send ke Jason semua. Jadi Jason juga berterima kasih gitu sama guru-guru yang sudah benar-benar bantu Jason banget lah pada saat itu. Itu online pelatihannya kayak gimana modelnya kalau online? By Ya, Zoom gini atau? lewat WeChat sih kalau sama guru Chinese-nya ini. Oh, WeChat. Video call. Iya, video call. Nggak ada masalah atau masalahnya apa? Nggak ada ya? Kayak pastinya offline biasa. nggak efektif sih kok menurut Jason. Kan bukan nggak efektif ya, kurang efektif. Karena kalau lewat Zoom gini kadang-kadang nada isinya itu nggak ketara gitu. Beda kalau sama offline gitu. Ya sih, atau mungkin lagi ngomong terus nge-lag gitu kan ada. Iya. Oke, terus talentnya Jason waktu itu apa? Talentnya Jason pada saat itu gushi qing shi langsung. Jadi langsung baca puisi Qiang Jin Jiu, Li Bai, tapi ada elemen-elemen performance-nya. Jadi lebih kayak ada performance-nya gitu. Meragain jadi Li Bai. Oh, keren. Terus, nah untuk sampai di internasional tuh prosesnya kayak gimana? Tahap seleksinya sampai terpilih jadi juara. Yang paling awal itu ada Zigesai. Zigesai itu ya dari semua pemenang-pemenang tiap negara itu, perwakilan tiap negara itu akan ada Bishi, Yanjiang, sama Cai yang tadi. Jadi semuanya ini via online ya. Jadi Bishi-nya itu dijaga online. Cai itu bukan online sih, lebih tepatnya kita rekam terus kita send video ke mereka. Yang Yanjiang itu live juga. Jadi kita live sama juri-jurinya. Nanti juri-jurinya juga kasih pertanyaan gitu. Setelah yang Zigesai itu kan kalau lolos itu akan masuk ke 30 besar. Itu namanya Fusai. Oh, Fusai. Itu tapi Fusai, Panjuesai sama Juesai itu sampai terakhir itu side-nya sama. Jadi lombanya itu sama terus. Isinya kerjain soal dulu terus Yanjiang. Itu semua. Yanjiang temanya beda-beda setiap proses. Iya kok. Setiap prosesnya itu setiap proses sih ya. Naik levelnya itu kan beda-beda. Tapi ini ada cerita momen tak terlupakannya ini. Oke, gimana jadi kan waktu yang Panjuesai ya, waktu Panjuesai itu kan dikasih bahannya ya, sudah dikasih bahannya harus tentang jiaxiang gitu, tentang jiaxiang tese gitu. Jadi pada saat itu setelahnya yang Fusai itu Jason sudah mulai persiapkan, udah siapin properti, itu Jason mau speech tentang Gunung Ijen. Itu kan juga jiaxiang tese itu. Jadi Jason sudah siapin properti, udah ngafalin sudah ngafalin skripnya, udah siap semua. Terus tiba-tiba sekitar 5 hari sebelumnya lomba itu dikasih tahu kurang cocok ininya skripnya, kalau bisa diganti. Ya itu udah agak panik sih. Oke cepet ganti. Akhirnya beres. Untungnya beres gitu. Skripnya udah keluar, terus propertinya juga siap dengan lancar. Oke udah lega tuh. Itu sudah kayak momen tak terlupakan. Tapi ternyata waktu terakhirnya yang Panjuesai lagi itu Jason salah tadi kok. Sorry. Yang awal yang pertama itu bukan Panjuesai. Yang pertama itu Fusai-nya. Oh. Jadi habisnya 30 besar itu. Waktu 30 besar itu Jason yang salah pertama kali, yang disuruh ganti skrip. Nah, ini selanjutnya waktu Panjuesai.
jaraknya Fusai sama Panjuesai ini cuma 1 minggu. Kalau yang Zegesai yang pertama kali sama yang Fusai tadi yang Sanxiqiang itu masih agak longgar lah, 2 minggu gitu. Tapi yang ini cuma 1 minggu gitu. Jadi bener-bener waktunya udah mepet. Oke, dikasih temanya ada sekitar 5-6 hari lah buat persiapkan itu. Oke, udah siapin, udah oke lah. Setelah itu H-1 itu, H-1 waktu ganti bersih, sebelumnya ganti bersih itu diberitahu paginya. Ini diganti ya skripnya, soalnya kurang cocok. Wah, itu udah, waduh, kok diganti lagi? Udah tegang banget itu. Jason sih merasa, waduh diganti lagi, mana bisa hafal. Kurang 1 hari itu. Iya, itu udah kurang 1 hari. Ya, pokoknya sebelumnya H-1-nya lomba itu selalu ada caibainya dulu. Jadi ini paginya sebelumnya caibai itu dikasih tahu, oke, kamu lebih baik kamu ganti skripnya aja deh, soalnya kurang gimana gitu. Itu udah langsung panik Jason. Ya ampun, kok tiba-tiba disuruh ganti gitu ya pacar gapalinnya. Terus akhirnya tapi Jason juga tenang gitu, maksudnya nggak panik banget gitu, maksudnya meskipun Jason panik ya, tapi Jason berusaha tenang lah. Karena kalau Jason panik nanti semuanya ikut panik nanti. Tambah nggak hafal juga. Tapi akhirnya untungnya Jason waktu itu udah sebelumnya ganti bersih, itu udah dikasih skripnya. Saya udah di print, udah keluar gitu. Tapi yang lain itu waktu ganti bersih, semuanya itu udah keren-keren banget, udah hafal, udah keren semua. Terus Jason masih megang kertas dan belum hafal. Itu Jason udah merasa kayak, waduh ini besok kayaknya nggak menang nih. Itu bener-bener kayak udah tambah pressure lagi. Terus malamnya itu Jason habisnya dari ganti bersihnya, Jason balik ke rumah itu udah berusaha banget ngafalin. Ayo hafal. Itu makin hafal makin jengkel malah, bukan makin ngafalin tapi makin jengkel. Soalnya nggak masuk gitu. Pokoknya sudah panik, nggak bisa apa-apa. Akhirnya gurunya Jason itu telepon. Kasih tahu Jason, kamu jangan merasa pressure karena guru-guru ngakuin ini buat kamu ini bukan karena kamu harus menang, tapi ini memang guru kewajiban sebagai guru itu support muridnya. Jadi kamu jangan merasa nanti ngecewain siapapun. Pokoknya just do your best karena guru-guru percaya kamu pasti bisa gitu. Itu udah Jason udah lega banget itu. Oke lah, gas lah, pasti bisa lah. Digas aja langsung. Terus akhirnya lancar. Ya hafal sih, lancar. Di menit-menit terakhir, detik-detik terakhir. Pasti kesel ya. Soalnya kan udah ngafalin berapa hari ternyata kayak sia-sia nggak dipakai, suruh ganti yang baru gitu. Ya, jadi udah karena memang waktunya sudah dikit ya, jadi ngafalin untuk buat waktu 1 minggu itu menurut Jason udah cukup terbebani. Terus tiba-tiba diganti kurang 1 hari, itu tambah langsung langsung nggak kuat langsung. Ya benar. Nah, terus akhirnya Jason kepilih jadi juara 1 Asia. Ya. Itu tiap benua dipilih juara 1-nya gitu. Waktu Panjuesai itu udah tinggal 3 setiap benua. Jadi saat Panjuesai ini akan dipilih 1 dari setiap benua untuk masuk ke Juesai-nya. Itu. Jadi Jason sampai ke tahap terakhir grand finalnya buat pemilihan juara 1 umum. Iya, tapi menurut Jason juga harus terima kasih banget lah sama Sincong, karena Sincong ini juga sekolah Jason ini juga sampai menggunakan genset supaya jaga-jaga biar gak mati lampu waktu lomba. Iya. Gitu. Jadi Jason juga berterima kasih banget lah sama sekolahnya Jason. Ya soalnya kan online, jadi kalau takutnya macet atau mati lampu gitu kan pasti pengaruh ke hasilnya nanti. Iya, takutnya gitu. Oke, nah berhasil
memperoleh gelar juara 1 se-Asia itu total peserta semuanya ada berapa? Total peserta Jason nggak tahu sih kok kalau berapa peserta total. Kira-kira. Tapi Jason tahunya berapa ya? Jason juga nggak terlalu perhatiin sih. Cuman tahunya ya yang habisnya ke saya itu ya tinggal 30 orang saja sih. Itu yang Jason tahu. Tapi yang secara total sih memang nggak dikasih tahu sih kok. Kayak totalnya ada berapa murid gitu. Jason juga nggak terlalu tahu. Ya sih, soalnya kan online juga, jadi nggak ketemu sama peserta-peserta lain. Nah. Oke, terus yang menurut Jason nih, waktu awal-awal sebelum terlihat juara gitu ya, waktu awal-awal Jason ikut, itu Jason ada tahu nggak kira-kira, wah ini dari negara ini kayaknya nih lawan terberat kayak gitu. Itu menurut Jason negara mana? Kalau dari awal-awal lomba itu, sebelumnya lomba ya, sebenarnya Jason benar-benar clueless sih, nggak tahu peserta-peserta lain bakal gimana. Terus sampai yang udah mulai lombanya, tuh Jason baru merasa, wah gila ini murid-muridnya, peserta-pesertanya ini hebat-hebat banget. Jadi sweepingnya tuh 真的特别特别高, bener-bener hebat soro. Jadi akhirnya Jason merasa, wah Jason bisa lolos ke yang Fusai yang 30 besar itu. Jason udah merasa, wah masuk. Itu udah merasa, wah hoki banget. Karena Jason lihat video talentnya, video speechnya, nya mereka. Itu kan bisa kita lihat di app-nya gitu kan. Itu menurut Jason, wah itu udah keren banget itu. Jadi Jason juga agak shock sih, sama surprise lah lebih tepatnya. Sama skornya Jason yang waktu yang Tsugesai. Karena Tsugesai itu Jason yang Cai sama Yenjang itu dapat 100, yang Tsugesai dapat 98. Jadi benar-benar surprise gitu. Almost perfect. Merasa, wah. Iya. Udah merasa, wah beruntung banget ini bisa masuk Sanjijiang ini. Terus Jason gak ada kayak, wah ini kira-kira dari negara ini yang pasti bakal menang nih, kayak gitu. Atau memang menganggap, wah dari Indonesia harus menang? Enggak, ya Jason ada keinginan untuk menang, tapi ya pasti. Jason juga lihat-lihat peserta-peserta lain itu, menurut Jason itu udah hebat banget. Yang paling hebat itu menurut Jason yang Zhong Guanqun itu yang menang global itu, yang dari Kanada itu. Selain dia itu sudah punya Dong Peiqiang, jadi udah Peiqiang Titao gitu. Sampai juri-jurinya itu kagum, wah ini udah keren banget ini. Terus knowledge-nya itu basicnya juga bagus banget. Jadi ada pertanyaan kayak gurunya kasih pertanyaan for fun gitu lah, tentang plat nomornya China. Misalnya kota ini plat nomornya apa, itu dia bisa semua hampiran. Wah itu biasanya udah kagum banget sih, itu keren banget. Terus yang Ocho, yang Eropa, pemenang dari Eropa, yang dari Kroasia, itu juga hebat banget. Itu kalau yang tadi yang Kanada itu Dong Peiqiang, ini Beijing Qiang, udah kayak Beijing Ren asli itu. Udah nggak ada bedanya kok. Keren banget itu Orhuainnya. Itu Jason. Iya. Yang dari Asia juga keren kok. Oke. Nah, lombanya ini total berapa lama yang internasional ini? Dari awal banget sampai terpilih juara 1. Sekitar dari September akhir sampai awal November. Berapa ya? 1 bulan lebih lah. Hampir 2 bulan, 1 bulan setengah mungkin. Tiap minggu ya, 1 minggu sekali. Untuk ke tahap-tahap berikutnya. Yang Fusai sama Panjuesai itu jaraknya lebih dari seminggu sih, seminggu setengah sampai 2 minggu lah, agak lama itu. Tapi yang setelah itu yang habisnya Zhigesai, yang Zhigesai sama Fusai, yang Sanjijiang, yang paling awal sama yang Sanjijiang itu cukup lama itu persiapan buat lombanya. Tapi yang setelahnya dari itu tuh jaraknya sekitar 1 mingguan lah. 1 minggu lebih, 1 minggu gitu. Berarti total 1 bulan
1 bulan. Iya, ya tapi kalau menurut Jason ya meskipun dibilang 1 bulan buat persiapan lomba 4 kali itu dikit banget rasanya ya. Tapi kalau nggak ngalamin sendiri tuh Jason juga nggak bakal ngerasa bahwa wah ini terasa lama banget lombanya. Kenapa? Soalnya setiap lomba itu bakal ada ritualnya gitu. Ritualnya 2 hari sebelumnya lomba itu akan ada tes cek internet. Terus 1 hari sebelumnya itu bakal ada ganti bersih. Terus selama kita kan itu kan lombanya kan online, jadi dia juga ada proses merekam online-nya. Jadi kadang-kadang ada internet trouble atau peserta lain lagi internet trouble, kita juga harus tunggu. Jadi sekitar hampir 5 jam setiap kali lomba itu hampir 5 jam. Kan Jason pakai earmic itu. Ya. Pakai earmic yang itu. Ini sampai bekas dulu itu. Setiap kali lepas itu bekas di sini, merah. Itu udah mati rasa hampiran. Terus sebelumnya lomba itu juga persiapannya itu juga lama banget. Maksudnya hari H lombanya misalnya jam 12, itu Jason itu sekitar jam 9 itu sudah harus siap. Sudah siap semua. Misalnya genset itu juga sudah harus dipakai. Terus sebelumnya lombanya 1,5 jam itu sudah harus login ke kayak Zoom-nya mereka gitu. Tapi mereka nggak pakai Zoom sih. Nggak tahu pakai yang Spin gitu. Bukan pakai Zoom. Tencent kayaknya, Tencent meeting. Tencent. Iya mungkin ya. Nggak, Jason juga nggak terlalu tahu yang mereka pakai. Ya pasti capek banget sih. 1 bulan tuh lama loh. Soalnya kan kalau nggak tahu sih, kok nggak pernah ngerasain lomba sampai yang 1 bulan. Kayak lomba yang waktu itu ikut Hangzhou yang di Indonesia aja itu 2 hari kan, Sabtu Minggu waktu itu. Itu rasanya aja habis selesai lomba itu langsung kayak capek banget. Apalagi 1 bulan. Ya, iya sih, pasti. Maksudnya menurut Jason sih, kalau Jason awalnya melihat dalam 1 bulan cuma lomba 4 kali, itu menurut Jason termasuk pendek. Karena kan, maksudnya jaraknya cukup banyak gitu. Menurut Jason, oke lah, menurut Jason 1 minggu, meskipun bedanya 1 minggu, Jason harusnya siap. Ternyata Jason masih jauh dari siap. Masih tegang, skripnya pun masih agak kacau-kacau kadang-kadang gitu. Jadi memang menurut Jason waktunya itu memang kelihatannya dikit tapi sebenarnya lama banget buat Jason karena persiapannya lama, waktu lombanya itu juga lama gitu. Oke. Terus kalau ditarik mundur ke belakang sebelum sesudah terpilih Jason yang mewakili Indonesia sampai ikut yang Hangzhou yang tingkat pertama yang untuk pemilihan 30 besar. Nah, mulai dari Jason terpilih mewakili Indo sampai itu persiapannya berapa lama? Sekitar 1 bulan lebih lah, 1 bulanan. Ya sekitar 1 bulan 1 bulan sih. Juga. Persiapan, ya kan yang sampai Sanjijiang ya. Sanjijiang itu kan awal-awal yang atau pertengahan Oktober lah. Jadi cukup lama sih persiapannya. Tapi kan tengah-tengahnya masih ada yang Segesa itu. Jadi memang ada kayak ganti topik gitu. Soalnya tiap kali kita bisu itu paling nggak kita diberitahu kira-kira bakal keluar topik ini. Jadi fungsi yang belajarnya itu juga berubah-berubah gitu. 1 bulan itu kayak gimana sih persiapannya? Jason tiap hari datang ke sekolah gitu? Nggak setiap hari sih. Tapi kalau misalnya memang saatnya Jason untuk mengikuti internet check atau ganti bersih itu memang harus ke sekolah. Dan di sekolah itu biasanya udah dari pagi sampai sore lah anggapannya. Karena dia internet check pun itu juga harus menunggu negara-negara lain, apalagi negara-negara yang di Eropa, yang di Amerika itu kan ada time-nya kan beda waktunya. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang agak lama loginnya gitu. Terus kalau ganti bersih itu harus di ujungnya itu harus jalan semua. Jadi kita harus ngerasain kerjakan 10 soal. Jadi nggak di skip gitu awalnya. Itu bener-bener udah kayak lomba beneran. Sampai ganti bersih itu sudah kayak lomba. Jadi dari pagi sampai sore itu di sekolah terus.
Terus kalau untuk hari biasa-biasa yang misalnya nggak ada keperluan untuk sekolah ya Jason, paginya kadang-kadang masih ikut kelas online, masih ikut pelajaran. Terus sorenya Zoom sama guru, WeChat sama guru. Tapi deket-deket sebelumnya lomba itu udah nggak Zoom sih, udah nggak lewat online sih. Karena ya udah deket, berarti latihannya juga perlu lebih efektif lagi. Jadi akhirnya Jason sama guru tuh putusin untuk oke lah ketemu aja offline biar lebih efektif. Tapi ya tetap kita pasti pakai masker, pasti face shield, protokol masih Jason juga ikutin gitu. Iya gitu sih. Oke. Seru. Ya ada serunya, ada tegangnya, ada Iya. itunya. Nah, materi lombanya itu apa aja? Mungkin kan Hangzhou itu kayak banyak yang, kecuali kalau yang belajar Mandarin sih. Kalau yang belajar Mandarin pasti tahu lah Hangzhou itu lombanya kayak gimana. Nah, kalau yang nggak belajar Mandarin kan nggak tahu Hangzhou itu lomba apaan sih kayak gitu. Materinya apa aja sih yang dilombain? Mungkin Jason bisa jelasin. Jadi Hangzhou itu dia lebih kayak udah bener-bener dilihat kemampuan dari seluruh segi ya. Jadi nggak cuman knowledge, juga harus bisa dengar. Kan dengar itu kan sudah termasuk komunikasi. Jadi nanti jurinya pasti akan berkomunikasi dengan setiap peserta. Jadi peserta ini juga harus bisa ngerti apa yang guru itu maksudkan, dan kita juga harus bisa speaking, harus bisa menyampaikan pendapatnya kita sendiri. Selain itu materi-materi yang misalnya di ujian kan di knowledge-nya ya, itu benar-benar random banget, random. Misalnya Jingju, pokoknya tentang culture Chinese lah. Jingju, terus Shishi, jadi patung-patung singa yang biasanya di China itu. Pintu-pintu itu ya. Iya, itu juga ada. Kayaknya kayak kita biasanya nggak nyadar itu culture China itu, kita tiba-tiba diujiankan itu benar-benar merasa, wah ternyata batu-batu kayak gitu itu banyak banget ceritanya gitu. Terus ada kayak buku-buku zaman dulunya China kayak Mulan Xu dan lain-lain, itu kan banyak banget itu buku-buku Wenxue collectionnya China yang dialirkan dari lama banget sampai sekarang. Itu mereka juga akan mengujikan beberapa gitu. Tapi pastinya akan dikasih tahu dulu kira-kira keluarnya seperti ini. Jadi kita sendiri harus research, harus belajar sendiri. Ya menurut Jason itu juga ada serunya sedikit ya. Paling nggak Jason selama research bisa tahu something new yang baru, something yang ya pasti lebih interesting gitu. Iya. Kalau dulu zamannya Koko waktu ikut Hangzhou itu dibagi jadi 3. Jadi bisi itu ada 3. Yang pertama Zhongguo Wenhua, habis gitu Hanyu Zhishi, yang ketiga apa ya? Zhongguo Guoqing. Sama nggak, Jason? Itu nggak sampai dipisah-pisah gitu sih kok, nggak sampai dipisah-pisah yang ini apa, yang itu apa. Jadi lebih ke langsung dicampur gitu. Tapi semuanya pasti ada ya? Iya, semuanya pasti ada. Dari geografi, sejarah, budaya. Tapi menurut Jason ya lebih banyak itu soal-soalnya tentang budayanya sih, lebih ke culture-nya sana daripada coaching atau lain-lainnya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Oh ini udah. Nah, lanjutnya Jason ada yang mau share mungkin kegiatan foto-fotonya waktu persiapan kayak gimana, boleh di-sharing? Oke, bentar kok. Tak share screen dulu. Bisa nggak? Bisa. Ini, nah udah. Jadi ini ada foto-foto, ini kelihatannya kok ini? Kelihatan. Oke, ini fotonya Jason yang waktu sama guru-guru. Jadi ini guru-guru Jason yang bantuin Jason waktu lomba. Ini kita ngumpul di itu, lagi nulis-nulis skrip bareng gitu. Lagi diskusi tentang mau pilih skrip apa gitu. Terus, bentar kok. Tak stop share dulu biar bisa next.
Ini Jason share ini aja, desktopnya Jason aja. Nah ini yang tadi, terus nah ini next, ini juga sama. Ini Jason kan waktu speech itu Jason pakai background gitu. Backgroundnya Jason itu berbentuk seperti video gitu. Videonya Jason punya koleksi buku. Nah itu koleksi buku-bukunya Jason yang itu yang di belakang itu. Ini buku-bukunya Jason semua. Oh itu beneran asli bukunya Jason? Iya ini bener-bener bukunya Jason yang Jason baca-baca waktu yang ini yang Sewang Kewe sama ini. Ini Jason waktu SD yang beli ini. Waduh. Set banyak. Ya Jason sampai sekarang masih heran sih. Dulu kecil kok bisa baca segitu banyaknya. Wow. Pantesan sih bisa. Terus ini backgroundnya kok. Jadi sekolah juga bantuin Jason bikin background gini. Ini backgroundnya Jason itu sampai yang waktu ikut Han Yu Jiao itu kan ada beberapa itu Capin Tuan itu kayak XX yang ikut mantan-mantan yang ikut Han Yu Jiao dulu-dulu yang sekarang udah kerjanya di Zhongguo kayak Koko Cece gitu. Itu ada, aku ingat ada beberapa Cece itu Koko Cece itu bilang wah backgroundnya keren banget nih. Karena memang Jason tiap kali itu tuh backgroundnya Jason ganti-ganti gitu. Jadi ini kan waktu Pan Juesai, terus yang waktu Juesai itu berubah lagi gitu-gitu. Ini tentang yang itu kok, yang Jason waktu Jason Fusai-nya Jason. Jadi tentang Koko Jason ceritain tentang kue lapis ini. Oh. Ya. Kue lapis. Ada filosofinya di kue lapis. Iya. Ini persiapannya. Jadi kayak behind the scene-nya lah. Jadi yang di screen-nya yang besar ini screen-nya Jason, layarnya Jason waktu lihat mereka lah, videonya mereka. Terus background-nya di bagian belakang sini. Terus Jason ya ini mejanya, ini tempat duduknya. Ini guru-gurunya dan lain-lain lah. Jadi ya benar-benar Jason lomba tapi juga benar-benar dapat support yang besar banget dari Sinchong, dari guru-guru dan juga dari Mama. Itu ya menurut Jason juga harus berterima kasih banget sih sama mereka. Jadi ini kita bikin seperti penghargaan buat Jason gitu di sekolah. Terus, nah ini yang Jason dimasukin di mana ya ini? WeChat atau mananya Han Yu Jiao. Lupa Jason. Jadi ini waktu yang Jason yang bilang yang talentnya Jason yang di Pai Chang Jin Jiao yang ada performance-nya ya yang ini. Mabuk beneran gak itu? Enggak. Katanya jurinya udah mirip mabuk nih. Dikira Jason sebelumnya tampil itu sudah minum dulu. Harusnya biar meresapi. lebih kerasa suasananya. Ya ini finalnya yang terakhir. Ya ini finalnya nih. Udah selesai lomba, yang udah foto bareng semua gitu sama guru-guru, sama yang bantu setup kayak equipment yang diperlukan lah gitu. Ya itu aja sih foto-fotonya Jason. Oh seru ya, ngelihatnya ikut seru. Ikut capek juga. Sampai sebegitunya. Jadi dibalik videonya yang kelihatannya simpel, itu nggak simpel benernya. Ya banyak perjuangannya lah. Iya, perjuangannya gitu. Balik lomba itu. Iya. Oke, terakhir Jason. Iya. Kasih motivasi untuk anak-anak muda yang lainnya untuk belajar Chinese. Kan sekarang banyak apa ya, anak muda sekarang tuh kayak udah cuat, kayak gak peduli gitu loh. Kayak udah dikasih tahu kalau ya walaupun dikasih tahu entar penting lah atau apalah, tapi kayak ya buat apa, kayak aku juga kerja kayak gak ada hubungannya sama Mandarin nanti.
Mungkin Jason bisa kasih patah 2 kata. Ya, menurut Jason sih ya seperti yang tadi balik lagi ya ke Jason bilang, Xingqu itu tetap guru terbaik gitu. Jadi kalau kita memang mau belajarnya lebih efektif, lebih enak, itu memang kita harus suka dulu atau berusaha atau mungkin cari misalnya aku suka dengerin lagu Chinese atau aku suka nonton film Chinese. Meskipun aku nggak suka Chinese-nya, aku suka nonton filmnya. Paling nggak kalau kita belajar, kita usah nggak perlu pakai subtitle, lebih santai gitu nontonnya. Jadi kita jangan terlalu fokus untuk, oke, aku mau belajar Chinese, berarti aku harus baca buku, aku harus apa. Nanti justru malah terbebani, apalagi kalau misalnya memang nggak suka gitu. Jadi kita harus punya tujuan gitu. Biasanya belajar ini buat apa gitu. Mungkin buat biar bisa memahami lebih mudah atau bisa untuk bisnis di kemudian hari gitu. Jadi buat teman-teman di luar yang belajar Chinese, jadi Chinese ini memang belajar bahasa apapun lah. Yang paling penting itu tuo shuo, tuo xie, tuo ting, tuo du. Jadi banyak baca, banyak dengerin, banyak berbicara, banyak baca. Jadi menurut Jason, setiap kali kita punya kesempatan misalnya untuk berlatih, itu misalnya seperti lomba, itu memang kalau bisa harus digunakan dengan baik-baik. Karena menurut Jason, lomba itu waktunya kita itu bisa improve-nya itu big lab gitu. Bisa langsung naik banyak banget gitu lomba. Apalagi kalau kita lombanya itu menantang kita sendiri. Misalnya lombanya ini topiknya susah banget, tapi kalau kita ikut, kita masih bisa mengejar. Kita jadi improve-nya itu banyak banget pasti. Daripada kita cuma sekedar dengerin guru dan lain-lain. Tapi tenang, jadi misalnya seperti tadi Koko bilang ada beberapa takut untuk kalah dan lain-lain. Itu menurut Jason, setiap kali kita lomba, kita jangan mikir gitulah. Kan sipai itu nggak kepa. Haipa sipai cai kepa. Jadi gagal itu nggak menakutkan, it's okay. Justru kalau kita takut gagal, itu nggak boleh. Karena kalau kita udah takut gagal, kita nggak mau coba. Kita udah ngapain coba nanti kalah gitu. Kan seperti yang tadi Jason bilang, kita lomba itu untuk menggali more ilmu lebih banyak, menggali lebih banyak kemampuan kita sebenarnya kita nggak tahu. Mungkin tiba-tiba kita merasa, wah ternyata aku cocok buat speech Chinese. Atau misalnya, wah aku ternyata cocok buat bercerita. Itu kan buat kita juga satisfaction gitu buat kita. Kita juga pasti satisfied kalau menemukan kemampuan gini. Apalagi kalau kita sudah merasa, wah tiba-tiba aku merasa improve gitu. Jason sih juga berterima kasih ya lagi-lagi ke sekolah, karena sekolah juga kadang-kadang memberikan Jason kesempatan selain ikut lomba juga untuk ikut juga seperti memberikan Jason chance untuk jadi MC-nya sekolah, MC bahasa Chinese gitu. Jadi kadang-kadang dadakan gitu, kurang beberapa hari atau kurang 1 minggu itu Jason diminta untuk jadi MC Chinese-nya. Mungkin kadang-kadang kalau dilihat dari orang lain tuh maksudnya kok repot gitu, tinggal 3 hari disuruh jadi MC. Tapi menurut Jason sih, ya Jason bersyukur aja karena masih dipercaya sama sekolah, masih diberi kesempatan oleh sekolah buat improve sendiri lah. Paling enggak kalau ikut kayak seperti MC itu Jason speakingnya pasti nambah, terus kemampuan untuk improvisasi saat berbicara itu juga pasti akan lebih improve lah menurut Jason. Terus tips yang kedua ya, maksudnya pesan yang kedua itu buat teman-teman yang belajar Chinese, 不能一口吃成胖子. Jadi jangan terburu-buru untuk melihat improve-nya kita. Nggak mungkin belajar Chinese itu 1 minggu selesai, langsung sudah lancar banget gitu. Baca 1 teks itu sudah lancar, sudah ngerti semuanya. Nah itu sudah susah banget sih, karena memang belajar Chinese itu bukan belajar semua language lah, bukan masalah 1-2 hari gitu. Itu proses yang benar-benar lama, bertahun-tahun, baru bisa Chinese-nya itu bagus. Jadi memang harus punya patience, harus punya passion juga, dan juga harus punya kemauan untuk bertahan. Jadi memang untuk diri kita sendiri itu kita harus udah mau bertahan, udah suka, baru kita bisa belajarnya itu enjoy, plus bisa bertahan meskipun kita nggak lihat improve, tapi kita mau sabar untuk melihat improve-nya kita. Gitu. Nggak ada ini instan ya kan? Iya, nggak bisa instan, nggak bisa SKS. Semua ada prosesnya.
Oke. Ada yang mau disampaikan lagi, Jason? Ya mungkin terakhir ya Jason cuma berharap teman-teman yang belajar Chinese jangan merasa Chinese itu susah, jangan terbebani saat belajar, karena kita kalau sambil belajar, sambil enjoy itu pasti akan lebih efektif. 学习乐在其中. Kita harus bisa belajar tapi juga harus bisa menikmati prosesnya. Nanti kita juga happy, improve-nya juga besar, kan enak gitu. Ya gitu aja sih. Oke. Wah, ini dari tadi kita bikin video udah dapat quote-quote banyak banget dari Jason. Enggak lah. Quote-nya hebat-hebat. Oke, thank you Jason buat waktunya. Semoga prestasinya terus nambah, terus meningkat. Amin lah. Thank you juga kok kasih kesempatan gini ngobrol sama Koko. Sibuk banget loh Jason ini. Udah dari kapan diminta? Ya. Baru sekarang. Ya juga tepaan ada beberapa kayak rekaman dan lain-lain. Tapi Jason juga berterima kasih banget, maksudnya dikasih kesempatan sama Koko ini untuk bercerita gitu, untuk sharing-sharing gini. Jason sebenarnya juga mau sih untuk sharing-sharing gitu ke teman-teman gitu. Semoga yang kita tadi bahas bermanfaat buat anak-anak muda lainnya, khususnya yang belajar bahasa Mandarin, bisa dapat support motivasi. Oke, thank you Jason. 再见。 Oke, 再见。